Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Tiba-tiba, Tuan Zeng tertegun di tempat. Dia sangat terkejut sehingga dia hanya bisa menatap Suke tanpa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka musuh pribadi Suke akan menjadi salah satu pembudidaya paling kuat di benua Suanzhen. Meskipun dia juga salah satu dari mereka, dia tidak ingin melakukan apapun terhadapnya, karena semakin kuat orang, semakin pengecut mereka. Tanpa kebencian yang mendalam, orang-orang di puncak tidak akan saling bertarung. Lagi pula, mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi celestial. Pertempuran sengit hanya akan menyebabkan kehancuran bagi kedua belah pihak. Musuh pribadi mereka mungkin menyerang mereka dengan menggunakan ini sebagai peluang. Oleh karena itu, benar-benar tidak perlu bertarung. Namun, Tuan Zeng telah berjanji untuk berjuang demi Suke. Sudah terlambat baginya untuk kembali pada kata-katanya sekarang. Jadi, dia terjebak dalam dilema. Mari kita bicarakan ini di pagoda. Tuan Zeng berkata dengan serius. Dia melambaikan tangannya saat dia berjalan di dalam pagoda, memegang lengan putri kecil itu. Suke tersenyum dan juga berjalan menuju pintu masuk pagoda setelah mengedipkan mata pada Jiang Hongyan di antara kerumunan. Ketika dia memasuki pagoda, puluhan biksu prajurit langsung menutup pintu masuk untuk mencegah orang lain mendekat. Pada saat ini, Tuan Zeng berkata dengan senyum malu, "Teman mudaku, apakah kamu bercanda?" Dia memandang Suke dengan gelembung harapan terakhir. Dia pasti berharap apa yang dikatakan Suke benar-benar sebuah lelucon. Suke tersenyum dan berkata, segera bertepuk tangan, "Hahaha, luar biasa. Tuan Zeng, kamu benar-benar pintar." "Benar, aku bercanda barusan. Sebenarnya, saya ingin semuanya ada di lemari besinya, dan Anda tidak bisa mendapatkan 10%. Omong kosong. Bibir Tuan Zeng berkedut. Dia sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah. Ketika dia mendengar bagian pertama dari kata-kata Suke, dia menghela nafas lega. Namun, ketika dia mendengar bagian kedua dari kata-kata Suke, dia menghirup desahan yang baru saja dia keluarkan, yang hampir mencekiknya. "Saya berbicara tentang Kaisar dengan Anda. Tidak ada yang mau berbicara tentang lemari besinya. Teman mudaku, ini tidak pernah menjadi bahan tertawaan. Kaisar sama kuatnya dengan saya. Juga putrinya adalah permaisuri, yang telah melakukan kultivasi terpencil selama beberapa ratus tahun. Bagaimana dia bisa menjadi istrimu?" Tuan Zeng memilih untuk mengirim pesan dengan hati-hati karena dia khawatir seseorang akan mendengar. Assalamualaikum. Kapan mereka melakukan kultivasi terpencil selama beberapa ratus tahun? Hehe, apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin mengejutkan Anda. Suke mencibir saat dia berbalik untuk berjalan menuju pintu masuk. Ketika dia berjalan keluar dari pintu masuk, dia melambaikan tangannya ke arah Jiang Hongyan di tengah kerumunan. "Sayangku, tolong datang ke sini." Tuan Zeng berkata dia punya hadiah selamat datang untukmu. Omong kosong. Mata Tuan Zeng membelalak. "Kapan saya mengatakan saya itu? Baru saja Anda merobek ramuan penyembunyian surgawi dari saya. Sekarang Anda akan mendapatkan lebih banyak dari saya." Saat berikutnya, ketika Jiang Hongyan keluar dengan anggun dari kerumunan, Tuan Zeng tertegun. Saat ini, wajah Jiang Hongyan masih ditutupi oleh topeng berkulit manusia. Ketika dia berjalan ke pintu masuk pagoda, membelakangi kerumunan, dia melepas topeng dan menunjukkan wajah aslinya. "Tuan Zeng, lama tidak bertemu." Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis. Dia sangat anggun, dan agung. Temperamen kerajaan bawaannya membuat penguasa bersinar. Tuan Zeng tercengang. Bertahun-tahun yang lalu, dia sesekali bertemu dengan permaisuri. Jadi dia tahu wanita di depannya adalah permaisuri, yang penampilan dan temperamennya tidak pernah berubah. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah permaisuri tidak sekuat sebelumnya. Dia baru saja berada di level 3 dari Crossing Calamity Stage sekarang. "Aku menyapamu, Senior Suci?" Tuan Zeng membungkuk kepada Jiang Hongyan secara simbolis, dengan senyum masam di wajahnya. Sebenarnya, dia tidak perlu mematuhi aturan bangsa Tongtian untuk memberi hormat kepada kaisar atau permaisuri. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Suke, Tuan Zeng masih melakukan itu pada Jiang Hongyan.
Jadi, sekarang kamu percaya apa yang aku katakan, kan? Aduh, Senior Zeng, kita sudah sangat dekat sekarang, kenapa kamu selalu meragukan apa yang aku katakan? Lihatlah wajah tampan ini. Apa aku terlihat seperti pembohong? Kata Suke sambil menepuk wajahnya. Kata-katanya benar-benar mempermalukan Tuan Zeng, yang sangat ingin mengatakan, ya. Namun, Tuan Zeng sedang tidak ingin mengatakan itu sekarang. Munculnya Jiang Hongyan membuatnya percaya bahwa Suke benar-benar mengincar kaisar, tapi itu adalah keputusan yang sulit baginya untuk membuat. Tidak apa-apa jika dia bisa menang. Jika dia gagal, sekte Myriad Buddha akan diberantas. Kakak Zeng, jangan memasang wajah sedih. Kaisar tidak perlu takut. Kultivator agung seperti kita harus menganggap enteng hidup dan mati dan mengalahkan siapapun yang berani menantang kita. Suke membujuknya dengan santai sambil meletakkan tangannya di bahu Tuan Zeng seperti seorang kenalan lama. Juga, Suke telah mengubah alamatnya dari Tuan Zeng menjadi Senior Zeng, dan akhirnya menjadi Saudara Zeng. Namun, Tuan Zeng sedang tidak ingin peduli dengan alamatnya. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, "Teman mudaku, kamu bisa menimbang hidup dan mati dengan enteng, tapi aku tidak bisa. Jika sesuatu terjadi padaku, putriku akan kesepian dan tak berdaya di dunia ini. Jangan khawatir, aku bisa menjaganya untukmu." Suke berjanji, segera menepuk dadanya. Mendengar itu, Tuan Zeng sangat ingin memukulinya. "Apakah kamu sedang bercanda? Anda akan merawat putri saya? Dia akan diubah menjadi bajingan olehmu. Apalagi kita akan pergi ke istana kekaisaran bersama. Mengapa Anda bisa bertahan ketika saya terbunuh? Aduh, sobat, tolong dengarkan aku. Seperti kata pepatah lama, tidak ada yang berani, tidak ada yang didapat. Jika Anda membantu saya, mungkin saya dapat membantu Anda memecahkan hambatan untuk menjadi seorang surgawi." Suke membuang godaan saat ini. Kata-katanya benar-benar efektif. Mata Tuan Zeng berbinar, dan dia menatap Suke dengan tiba-tiba, "Teman muda, maksudmu pohon kesadaran dewa milik kaisar, kan? Apakah itu berarti Anda bersedia memberikan buah realisasi Tuhan kepada saya?" Tidak. Buah kesadaran Tuhan akan menjadi milikku. Orang gila itu membawa seutas jiwa istri saya untuk menumbuhkan pohon kesadaran Tuhan. Jadi, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Suke segera melambaikan tangannya. Apa? Tuan Zeng mengubah ekspresinya dan langsung menoleh ke Jiang Hongyan. Rupanya, dia mencoba bertanya kepada Jiang Hongyan apakah kata-kata Suke itu benar. Dia tidak percaya kaisar bisa begitu jahat. Jiang Hongyan, yang tidak mengubah ekspresinya, menganggukkan kepalanya dengan anggun dan tenang. Tuan Zeng membuka mulutnya karena terkejut tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyangka kaisar dapat menumbuhkan pohon kesadaran Tuhan dengan cara yang begitu jahat dan kejam. "Teman mudaku, dalam hal ini, bagaimana kamu bisa membantuku menjadi seorang surgawi dengan memecahkan kemacetanku?" Tuan Zeng akhirnya sampai pada intinya. Karena dia tergoda oleh hadiah Suke. Menjadi seorang surgawi dengan memecahkan kemacetan adalah tujuan akhir dari banyak orang. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang berhasil mencapai tujuan ini. Setelah mencapai tahap mereka saat ini, mereka tidak akan pernah melangkah maju kecuali mereka bisa mendapatkan ramuan surgawi seperti buah realisasi dewa atau buah tulang surgawi. Tapi apa yang dikatakan Suke memperbarui harapannya yang hampir putus asa. Tuan Zeng sangat ingin mengambil kesempatan. Ketika Suke melihat ekspresi Tuan Zeng, seutas senyum tipis muncul di bibirnya. Seutas cahaya bijaksana melintas di pupil hitam pekat Suke. Kemudian, dia berkata dengan senyum tipis, "Fraksi surga yang meledak memiliki spesialisasi unik yang dapat membantu Anda memecahkan kemacetan. Dan namanya adalah Super New Orleans Invincible Ultimate Grilled Drumstick Burger." Super New Orleans. Apa yang dikatakan Suke membuat Tuan Zeng bingung. Dia belum pernah mendengar nama yang panjang dan canggung itu. Diucapkan dengan samar, dia hanya mendengar paha tak terkalahkan dengan jelas. "Teman mudaku, apakah kamu ingin aku makan stick drum?" Tuan Zeng terkejut. "Ini bukan hanya stick drum. Tunggu, Tuan Zeng, apakah Anda seorang vegetarian?" Suke ingat Tuan Zeng bisa menjadi seorang biksu. Jika dia seorang vegetarian, burger pahanya tidak akan berguna. "Mengapa saya harus menjadi vegetarian? Kami juga makan hewan.
Namun, saya telah berada dalam tahap selama bertahun-tahun di mana biasanya saya tidak makan apapun. Tuan Zeng menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melanjutkan dengan berkata, teman mudaku, mengapa kita berbicara tentang makanan? Kita seharusnya tidak membicarakan topik ini saat ini. Tidak, itulah yang ingin aku katakan. Terus terang, fraksi surga yang meledak cukup bagus dalam membuat diet obat, yang lebih efektif daripada ramuan dan pil manapun. Anda baru saja melihat efek Speechy Strips. Kebetulan kami juga memiliki sejenis burger stick drum yang dapat meningkatkan satu tahap bagi pengguna. Tentu saja, seperti Speechy Strips, ini hanya efektif jika dimakan untuk pertama kali. Suke berkata dengan suara rendah secara misterius. Tuan Zeng sangat terkejut. Dia telah melihat efek Speechy Strips yang sangat kuat. Dia bahkan berencana untuk membeli satu strip pedas untuk dirinya sendiri dengan membelanjakan 500.000 batu roh kelas terbaik dengan harga diskon persahabatan. Tapi sekarang Suke memberitahunya diet obat lain dapat meningkatkan tahap kultivasi secara instan, yang mengejutkannya dan dia bahkan tidak punya waktu untuk meragukannya. Jika hal ajaib seperti itu benar-benar ada, dia pasti akan melangkah ke alam surga. Selama dia bisa melewati kesengsaraan surgawi terakhir, dia akan menjadi seorang surgawi yang legendaris. Teman mudaku, apakah kamu benar-benar memilikinya? Tuan Zeng bertanya, kelopak matanya berkedut. Dari suaranya, Suke bisa merasakan Tuan Zeng tidak setenang sebelumnya. Bagaimana aku bisa membodohimu dengan ini? Lagi pula, meski aku tidak memilikinya, kamu tetap harus memenuhi janjimu dengan membantuku kan? Suke berkata dengan percaya diri dengan senyum tipis. Tuan Zeng tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawabnya. Dia membuka mulutnya tetapi harus menganggukkan kepalanya dengan senyum masam. Teman mudaku, apa yang kamu katakan itu benar. Bahkan jika Anda tidak memilikinya, saya masih harus menepati janji saya. Seorang Buddhis tidak akan pernah mengingkari kata-katanya. Jadi, jangan khawatir, Tuan Zeng. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda saat itu. Juga, saya tidak membutuhkan Anda untuk melawan Kaisar dengan seluruh kekuatan Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengalihkan perhatiannya, sehingga kami memiliki waktu untuk merebut pohon kesadaran Tuhan. Setelah itu, Anda dapat meningkatkan tahap kultivasi Anda dengan memakan burger, yang akan membebaskan Anda dari kekhawatiran tentang balas dendam Kaisar di masa depan. Kata Suke, menepuk pundak Tuan Zeng seperti orang tua. Tampaknya Lord Zeng telah mengambil keputusan. Dia berkata, menganggukkan kepalanya tanpa ragu, seperti yang kamu katakan, aku telah membuat janji dan aku akan menghormatinya. Adapun Medicated Diet of the Invincible Drumstick itu, jika Anda bisa memberikannya kepada saya akan berutang satu bantuan lagi kepada Anda. Besar, saya suka bekerja sama dengan orang yang terus terang seperti Anda. Kemudian, itu adalah kesepakatan. Kami akan berangkat 3 hari dari sekarang. Suke tertawa senang saat dia mencapai kesepakatan dengan Tuan Zeng dengan berjabat tangan. Hari itu, Tuan Zeng mengatur agar Suke dan Jiang Hongyan tinggal di pagoda. Itu adalah tempat yang tenang. Bau dupa di dalam pagoda tidak sekuat di luar. Bau samar cendana meresap ke udara, yang begitu menyegarkan dan bahkan bisa mempercepat kecepatan kultivasi. Suke mengeluarkan ramuan penyembunyian surgawi yang diberikan oleh Tuan Zeng dan memberikannya kepada Jiang Hongyan. Sekarang seutas jiwa Jiang Hongyan terperangkap di pohon realisasi dewa. Kaisar dapat melacak tindakan Jiang Hongyan dengan jiwanya dengan mudah. Namun, dia berada di sekte Myriad Buddha, yang jauh dari bangsa Tongtian. Bersama dengan efek mantra pembatas di sini, Kaisar tidak dapat merasakan lokasinya saat ini untuk sementara. Tapi dia masih akan terlihat setelah meninggalkan sekte Myriad Buddha. Oleh karena itu, ramuan penyembunyian surgawi ini sangat berguna saat ini. Jiang Hongyan menerima ramuan itu dan segera menyempurnakannya dengan seni sihir. Suara mendesing. Ramuan penyembunyian surgawi terbang ke udara dan melayang di atas kepala Jiang Hongyan. Kemudian, itu berubah menjadi ledakan bintang yang menyilaukan yang turun perlahan. Ketika ramuan penyembunyian surgawi menghilang, aura Jiang Hongyan hampir tertutup. Bahkan Suke, yang duduk di sampingnya, tidak dapat merasakannya jika dia tidak berusaha menemukannya dengan sengaja. Tidak apa-apa sekarang, Jiang Hongyan membuka matanya dan berkata dengan suara rendah sambil menatap Suke dengan lembut. Oke,
Tuan Zeng akan mengalihkan perhatian Kaisar, kita akan menyelinap ke istana kekaisaran dan merebut pohon realisasi dewa. Lalu, kita bisa kembali ke wilayah suku Orc Surga sebelum kita menemukan cara untuk kembali ke 4 benua. Suke mengangguk sambil tersenyum karena dia cukup puas dengan rencana ini. Jiang Hongyan juga tahu tingkat keberhasilan rencana ini cukup tinggi. Dengan bantuan Tuan Zeng, mereka sekuat Kaisar sekarang. Setidaknya, mereka cukup kuat untuk menghadapi Kaisar secara langsung. Pada saat yang sama, di tingkat atas pagoda, Tuan Zeng menatap putrinya dengan ekspresi aneh. Putri kecil memasukkan strip pedas ke mulutnya satu demi satu, yang sangat lezat untuk Tuan Zeng. Namun, dia tidak mau meminta putrinya untuk memberinya speechy strip. Selain itu, Suke telah memberikan seluruh pot speechy strips kepada putrinya, dan dia tidak dapat membeli satu pun dari Suke dengan 500.000 spirit seton kualitas terbaik lagi. Ayah, ini untukmu, putri kecil berkata, mengambil strip pedas dengan penuh perhatian saat ini seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Tuan Zeng menelan dan berkata dengan senyum masam, terima kasih, tapi saya tidak lapar sekarang. Tidak, makan saja, ayah. Putri kecil bersikeras saat dia menusukkan strip pedas ke wajah Tuan Zeng, yang menodai wajahnya dengan banyak saus cabai. Tuan Zeng tidak bisa menahan senyum. Tanpa penolakan lebih lanjut, dia membuka mulutnya dan menggigit speechy strip. Setelah menikmati kekenyalan yang unik dan rasa yang lembut dari speechy strip, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa muncul di benaknya, yang bahkan membuat tubuhnya gemetar. Seketika, dia membuka matanya karena terkejut. Meskipun dia tahu efek speechy strip ini sebelumnya, dia masih kaget setelah mencicipinya sendiri. Efek dari medicated diet yang terbuat dari kulit kacang dadih biasa bisa jadi sangat luar biasa. Itu bahkan lebih efektif daripada pil dan ramuan apapun. Dengan ini, saya berhasil meningkatkan kekuatan jiwa saya 50% dengan mudah. Saya kira saya akan lebih kuat dari Kaisar setelah meningkatkan konotasi Tao saya dengan memahami Tao saya lagi. Memikirkan hal ini, Tuan Zeng sangat menantikan burger stick drum yang disebutkan oleh Suke. Berkat berkah Buddha, pria itu sedikit aneh dan sesat. Namun, dia adalah pria keadilan yang menyelamatkan putri saya dan memberi saya kesempatan yang sangat berharga. Sebagai perbandingan, saya hanya akan mengalihkan perhatian Kaisar untuknya, yang tidak perlu dibicarakan. Dia bergumam dengan suara rendah saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka permaisuri terkenal dari benua Swanzen kita bisa jatuh cinta pada pria itu, yang sangat mencengangkan. 3 hari berlalu dengan cepat. Suke terus duduk bermeditasi pada hari-hari ini, sehingga konotasi Taonya dapat mencapai kondisi sempurna. Dia menggunakan 50.000 poin skill essence di Heaven and Earth Seal miliknya, yang bahkan meningkatkan Fantasy Killing Seal ke kondisi puncak. Selama periode ini, dia juga berkeliaran di pagoda dan mencoba mencuri beberapa seni sihir dari Lord Zeng, sehingga dia bisa menjualnya ke sistem. Namun, dia hanya menemukan kitab suci Buddha di pagoda ini, yang bukan merupakan seni sihir yang kuat. Suke menyerahkan rencananya secara langsung. Bagaimanapun, sekarang segel langit dan bumi masih kalah kuat dari Raja Tinju Tangguh. Dia seharusnya tidak cemas untuk peningkatan kekuatannya. Ketukan, ketukan. Seseorang mengetuk pintu Suke dan Jiang Hongyan di pagi hari. Mereka terbangun dari kultivasi mereka dan membuka mata mereka. Kemudian, mereka mendengar suara Tuan Zeng masuk dari luar. Teman-teman, sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke istana kekaisaran sekarang. Ketika ketiganya meninggalkan sekte Myriad Buddha, mereka dengan hati-hati menyembunyikan perawakan dan nafas mereka, semuanya untuk menghindari pengejaran orang-orang kaisar di dekatnya. Lagi pula, Jiang Hongyan belum menerima ramuan penyembunyian surgawi ketika dia tiba bersama Suke. Kaisar pasti tahu bahwa dia datang ke sekte Myriad Buddha, namun, sekarang dengan liputan dari Celestial Concealment Herb dan penelanan kekuatan jiwa Lord Zeng yang kuat, mereka berhasil pergi tanpa terdeteksi. Setelah perjalanan panjang menaiki dan melakukan perjalanan melalui beberapa mantra teleportasi, mereka bertiga tiba di luar desa pegunungan terpencil di bangsa Tongtian setelah lebih dari 10 hari. Menurut rencana kita, pertama-tama aku akan pergi ke istana kekaisaran dan mengambil beberapa tulang dengan orang tua itu. Aku akan menjauhkannya dari istana, tapi sisanya terserah kalian berdua. Karena lelaki tua itu selalu tidak percaya, saya khawatir Anda tidak punya banyak waktu.
Anda sebaiknya mengeluarkan pohon itu dalam 3 hari. Tuan Zeng dengan sungguh-sungguh menasihati. Menurut rencana yang telah mereka kembangkan selama ini, Tuan Zeng akan menjadi orang pertama yang berangkat. Setelah Kaisar dibawa pergi, Suke dan Jiang Hongyan akan menyelinap ke istana kekaisaran untuk mencuri pohon realisasi dewa. Bagaimanapun, itu adalah taktik yang kasar dan langsung untuk memancing musuh menjauh dari markasnya, tetapi tidak dapat disangkal itu adalah yang paling nyaman dan efisien. Juga, itu memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dari semua rencana yang telah mereka diskusikan. Setelah memberikan nasihatnya, Tuan Zeng pergi dengan tergesa-gesa dan menuju istana kekaisaran. Mereka berpacu dengan waktu, semakin cepat mereka memulai, semakin baik peluang mereka. Suke melihat siluet Lord Zeng yang menghilang dan sedikit mengerutkan bibirnya. Ayo, Hongyan, ayo ikuti dia. Hah, bukankah kita seharusnya menunggu selama 4 jam? Jiang Hongyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya itu yang kami katakan padanya. Jika kita menunggu di sini selama 4 jam, kita akan berada dalam bahaya jika dia mengkhianati kita. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan orang yang suka menunggu. Dengan kepribadiannya, mustahil baginya untuk mempercayai Tuan Zeng tanpa pamrih bahkan jika dia memikirkannya dengan baik. Oleh karena itu, Suke membuat rencana yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Kalau tidak, jika Tuan Zeng mengkhianati mereka, mereka yang menunggu di sini akan seperti ikan yang melemparkan diri ke jaring. Itu akan terlalu pasif. Yakinlah, anak kecil. Menurut karakter Tuan Zeng, dia tidak akan beritikat buruk. Jika dia ingin menyakiti kita, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Dia bisa melakukannya sendiri berabad-abad yang lalu. Jiang Hongyan terkekeh dan memberitahu Suke bahwa dia tidak perlu terlalu waspada, berharap dia akan santai. Suke menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya juga percaya bahwa Tuan Zeng bukan orang seperti itu. Saya hanya bersiap untuk yang terburuk, untuk berjaga-jaga. Dan rencana baru saya sempurna, lebih efektif dari rencana sebelumnya. Jika semua berjalan dengan baik, kita bahkan mungkin mendorong dari Behi. Tidak, membuat mereka lengah. Dengan taktik pengalihan asli, itu akan menjadi pendekatan 2 arah. Oke, Jiang Hongyan menatap wajah Suke dan mengangguk sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia akan selalu percaya pada keputusan Suke. Akibatnya, begitu Tuan Zeng pergi, Suke dan Jiang Hongyan segera berangkat ke istana kekaisaran juga. Suke baru saja mengalami perubahan kecil dalam rencana barunya. Mereka akan mengambil jalan pintas dan mencapai istana kekaisaran sebelum Tuan Zeng. Selama 10 hari berikutnya, Suke dan Jiang Hongyan menggunakan arai transmisi untuk memastikan tidak ada 1 detik pun yang terbuang percuma. Mereka akhirnya tiba di luar istana kekaisaran. Suke terkejut. Dia mengira istana kekaisaran akan mirip dengan istana di Gunung 5 Elemen atau hanya istana yang lebih besar dan megah. Dia tidak pernah menyangka akan melihat istana surgawi yang tergantung di langit, terbuat dari batu giok spiritual putih yang tak terhitung jumlahnya. Itu hampir sama dengan apa yang dia lihat di drama mitologis yang dia lihat di bumi ketika dia masih kecil. Kabut spiritual mengelilinginya dan, dengan hanya istana yang terlihat dalam kabut, itu tampak luar biasa ilahi. Nona kecil, ya Tuhan, kamu tinggal di sini di kehidupanmu sebelumnya? Pantas saja, ini membuktikan bahwa tebakan saya pasti benar. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya pikir Anda pasti peri. Tetapi juga hanya dewa yang bisa, tidak, toh Anda peri. Itu luar biasa. Suke terkejut sekaligus kagum. Karena sejak kedatangan Suke di dunia kultivator, dia telah melihat keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan banyak bangunan megah. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan struktur yang benar-benar melayang di udara. Itu seperti bangunan megah dari surga, penuh dengan keberadaan peri. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tampaknya selangkah lebih dekat dengan yang abadi, yang sebelumnya tampak begitu di luar jangkauan. Setidaknya, hal seperti membuat Tao menjadi abadi, tidak lagi terasa ilusi. Dalam ingatanku, ini hanyalah tempat yang dingin dan tak berperasaan. Tidak ada keindahan yang layak dikenang? Jiang Hongyan memandang istana kekaisaran dengan ekspresi rumit, dan berkata dengan lembut. Suke tahu bahwa Jiang Hongyan diingatkan akan masa lalunya yang mengerikan. Sejak usia dini, dia telah dikendalikan oleh kaisar sebagai boneka.
Dia dengan hati-hati dibudidayakan untuk mengekstraksi jiwanya untuk ditanamkan ke dalam pohon realisasi Tuhan. Setelah itu, dia dibantai dan bereinkarnasi dengan artefak abadi. Kaisar telah menjadikannya alat untuk mencuri kismet dan pencerahan langit dan bumi, semuanya untuk merebutnya nanti. Namun, semua ini masih merupakan gagasan Kaisar yang merencanakan masa depannya. Begitu dia memurnikan buah realisasi dewa dan jiwa Jiang Hongyan, dia bisa mengambil kismet Jiang Hongyan dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kacaunya seorang pria melakukan kekejaman seperti itu kepada anaknya. Yakinlah, aku akan membalas apapun yang dia lakukan padamu, saya akan menggandakan pengembaliannya. Suke menoleh dan menatap Jiang Hongyan. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menggores ujung hidungnya. Jiang Hongyan tersenyum sedikit. Keanggunannya luar biasa dan cukup cantik untuk membuat segalanya kehilangan warna. Ledakan. Pada saat ini, suara sesuatu yang memecah udara tiba-tiba terdengar dari awan yang jauh. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan menembus awan dan muncul tepat di luar istana kekaisaran, berubah menjadi sosok. Itu adalah Tuan Zeng. Dia memang menepati janjinya. Begitu dia tiba, dia melepaskan jiwanya dan berteriak dengan marah, "Old Ji, kamu akan menjawabku hari ini. Bagaimana mungkin Sekte Myriad Buddha saya menyinggung Anda?" Saat suaranya jatuh, Tuan Zeng menyatukan kedua telapak tangannya. Seluruh tubuhnya mekar menjadi sinar cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti kekuatan untuk memurnikan dunia yang bersinar ke segala arah. Suke bersembunyi di kejauhan dan tertegun mendengar raungan Lord Zeng. "Ji tua." Nama belakang Jiang Hongyan adalah Ji di kehidupan sebelumnya. Haruskah dia memanggilnya Ji Hongyan atau Jiang Hongyan mulai sekarang? Ledakan. Tabrakan keras yang mengerikan dan cahaya keemasan di tubuh Tuan Zeng bergemuruh menuju istana kekaisaran. Di luar istana kekaisaran, layar cahaya setengah bola menyala. Kubah dengan paksa memblokir cahaya keemasan tetapi juga meredup seketika. Kemudian, terdengar suara klak renyah. Layar cahaya langsung retak dan pecah. Namun, tepat ketika perlindungan akan runtuh, konotasi Tao yang tak tertandingi tiba-tiba tersapu keluar dari istana kekaisaran. Ledakan. Dengan ledakan keras, dia telah menghancurkan cahaya keemasan Lord Zeng. Beberapa saat kemudian, sepasang luan emas, berjemur dalam cahaya yang menyenangkan, menarik sebuah kereta keluar dari kabut spiritual. Seorang pria berjubah naga emas duduk di kereta. Rambutnya memutih, tapi wajahnya seperti anak kecil, kulitnya sehalus dan selembut bayi. Dia tampak acuh tak acuh dan membawa aura netral dan martabat yang menonjolkan diri. Tinggi dan perkasa, matanya menyapu ke arah Tuan Zeng. Dia berteriak, "Buddha gendut, apa artinya ini? Apakah Anda menyatakan perang?" "HMPH, apa artinya ini?" Anda bertanya. "Akulah yang seharusnya menanyakan itu padamu." Putri Anda membawa seorang remaja dan menerobos masuk ke Sekte Myriad Buddha, mendatangkan malapetaka dan bahkan mencuri ramuan penyembunyian surgawi saya. Katakan padaku, apa artinya itu? Tuan Zeng tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, dia meningkatkan auranya yang kuat dan menghancurkannya langsung ke arah kaisar. "Omong kosong, putri saya berada di istana kekaisaran melakukan meditasi terpencil dan tidak pernah pergi. Bagaimana dia bisa muncul di Sekte Myriad Buddha Anda? Apakah Anda sudah gila mencari sang Buddha?" Kaisar bersenandung dengan dingin. Tuan Zeng, bagaimanapun, tampak marah dan berteriak, "Buddha saya berbelas kasih. Hari ini, saya akan membantu Anda menyeberangi lautan kehidupan yang pahit." Ledakan. Sebelum suara Buddha berhenti, Tuan Zeng mengatupkan kedua telapak tangannya dan mendorongnya ke depan. Tuan Zeng benar-benar marah. Kaisar meremehkan doktrin Buddhisnya, yang sama saja dengan memprovokasi keyakinan yang dia kejar. Mengerikan. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya? Kaisar juga mengerutkan kening dan meraung. Serangan Lord Zeng sangat kuat. Jelas bahwa dia ingin bertarung langsung. Tuan Zeng mengabaikan komentarnya. Setelah mengeluarkan gerakan telapak tangan, segel Buddha emas tiba-tiba menghantam Kaisar. "Apa menurutmu aku takut padamu? Anda bahkan tidak bisa mengawasi barang-barang Anda, namun Anda berani datang kepada saya untuk meminta keadilan. Kamu mencari kematian hari ini?" Kaisar berteriak dengan marah dan keluar dari kereta luan. Dia memantul dari atas kepala luan emas dan mengeluarkan cahaya ungu dari telapak tangannya,
seperti udara kekaisaran yang datang dari timur, itu mengarah ke Tuan Zeng. Ledakan. Dengan dua pembangkit tenaga besar di pertarungan Great Vehicle Stage, tabrakan yang mereka buat sangat menakutkan. Seluruh kekosongan hancur dan retak. Untungnya, Tuan Zeng dengan sengaja menyesatkan Kaisar, dan semakin jauh dia bertarung dengan Kaisar, medan perang secara bertahap menuju jauh dari istana Kaisar. Jadi, inilah kekuatan sebenarnya dari Great Vehicle Stage. Sebaliknya, Qin Wei bukan apa-apa. Suke terkejut dan senang bahwa dia tidak cukup impulsif untuk berkelahi dengan Kaisar tanpa rencana apapun. Tapi sekarang, dengan Tuan Zeng memulai pertarungan, sudah saatnya dia bertindak juga. Ikutlah denganku, anak kecil. Pohon realisasi dewa tersembunyi di suatu tempat di istana kekaisaran. Pada saat ini, Jiang Hongyan membuka mulutnya, siap membawa Suke ke istana kekaisaran. Suke tiba-tiba menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu sebentar, nona kecil." "Ada apa?" Jiang Hongyan terkejut. Suke menyeringai, "Aku akan membuatnya kehilangan lebih dari satu pohon." Jiang Hongyan tiba-tiba menjadi lebih bingung, dia tidak mengerti kata-kata Suke. "Hanya ada satu pohon realisasi Tuhan. Jika mereka mengambilnya, itu akan menyia-nyiakan upaya suci selama ribuan tahun yang telah dia lakukan. Biaya ini cukup untuk melukai Kaisar sampai ke intinya. Apakah kamu ingat aturan fraksi surga yang meledak?" Suke menyipitkan matanya dan tiba-tiba menatap istana kekaisaran yang luas di depannya. Dia mencibir, ketika surga yang meledak pergi berperang, tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh sama sekali. Saat langit meledak muncul, yang tersisa hanyalah seutas benang dan satu jarum. Dia menggertakmu bertahun-tahun yang lalu, dan dalam hidup ini aku akan membuatnya membayar, saya akan mengambil pengembalian 2 kali lipat. Istana ini, pertama-tama akan dianggap sebagai bunga. Dengan kata-kata itu, Jiang Hongyan memandang Suke dengan heran. Sosok Suke tiba-tiba kabur dan berubah menjadi sambaran cahaya, dan itu menyapu ke arah istana kekaisaran. Ledakan. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia menuangkan sejumlah besar inti yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia memanggil antarmuka sistem dan berteriak, "Sistem, buka pavilion penjaga senjata suci kedua. Kumpulkan seluruh istana kekaisaran untukku. Ingatlah untuk meninggalkan dia jarum dan benang."